Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga online secara sederhana. Kita memuji Tuhan menyanyikan NKB 3 bait 1, Terpujilah Allah. Votum dan salam. Ibadah keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema ibadah keluarga pada hari ini adalah hidup beriman yang benar. Melalui tema ini kita diajak untuk memahami pengajaran Tuhan Yesus tentang menjalani kehidupan beriman yang benar di mata Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyikan NKB 87 bait 1, Junjungan yang Kupilih. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh beriman yang benar di mata Tuhan, sehingga melalui kehidupan iman kami memuliakan Tuhan dan boleh menjadi saksi Kristus yang nyata bagi sesama dan dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan NKB 138 bait 1, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Rendah
Berita anugerah terambil dari Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 berbunyi demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan NKB 167 bait 1, Tuhan Yesus sahabatku. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup beriman, yang benar di mata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 dan 15, dan ayat 21 sampai 23. Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 dan 15, dan ayat 21 sampai 23. Berbunyi demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya."
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Hidup beriman yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita membaca adanya konflik antara para pemimpin agama Yahudi dengan Tuhan Yesus yang menjadi latar dari cerita ini, yaitu kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka sengaja melakukan perjalanan dari Yerusalem untuk mendatangi Tuhan Yesus dan para muridnya yang sedang melayani di daerah Genesaret pada Markus 6 ayat 33. Dan mereka berusaha mencari bukti untuk menyalahkan dan menjatuhkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena itu dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita membaca kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat beberapa murid Tuhan Yesus yang makan dengan tangan tidak dibasuh dahulu. Ritual pembasuhan tangan menjadi hal yang sangat penting diatur oleh agama dan masyarakat Yahudi pada saat itu. Karena itu aturan pembasuhan tangan ini menghasilkan perbedaan status sosial dan menjadi tembok pemisah antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, antara laki-laki dengan perempuan, antara yang tahir dengan yang najis, antara yang halal dengan yang haram, dan sebagainya. Akhirnya para pemimpin agama Yahudi tersebut jatuh pada legalitas hukum yang diskriminatif, mengekang, dan menjadi berhala. Karena itu tujuan utama kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempertanyakan mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan pembasuhan tangan sebelum makan adalah untuk mempertentangkan sikap Tuhan Yesus dengan adat istiadat yang mereka lakukan. Sehingga diharapkan Tuhan Yesus dapat dinyatakan bersalah melanggar adat istiadat tersebut. Namun tanggapan Tuhan Yesus tentang ritual pembasuhan tangan itu sangat menarik. Tuhan Yesus menggunakan nubuat Yesaya untuk mengkritik dan menyingkapkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik yang memuji Allah dengan bibir, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menjadi ambigu karena mereka beribadah kepada Allah, tetapi ajarannya adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga menjadi legalis, lebih mengutamakan aturan daripada memelihara perintah Allah. Mereka lebih berpegang pada adat istiadat manusia daripada berpegang pada perintah Allah. Karena itu pada ayat 14 dan 15 Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang bahwa apapun yang dari luar masuk ke dalam tubuh akan diproses sehingga tidak menajiskan seseorang. Namun hal yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari dirinya, sehingga ia harus berhati-hati terhadap segala keinginan dirinya. Kemudian Tuhan Yesus memberi penjelasan kepada para muridnya pada ayat 21 sampai 23 bahwa seseorang perlu berjuang untuk mengendalikan keinginannya yang keluar dari hatinya, seperti pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati,
hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal itu membuat seseorang menjadi najis dan melakukan hal yang tidak layak di hadapan Allah. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa praktik-praktik para pemimpin agama Yahudi itu justru merendahkan firman Allah. Mereka telah membuat tembok pemisah dan diskriminasi di antara umat Allah. Mereka justru menjauhkan umat dengan Allah. Mereka telah memberhalakan segala peraturan atau adat istiadat buatan manusia daripada menjunjung firman Allah, sehingga semua ritual keagamaan mereka tidak berkenan kepada Allah dan tidak membangun iman pengharapan umat Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Janganlah kita menjadikan segala aturan yang berlaku sebagai yang terpenting dan menjadi berhala. Namun ternyata kita meremehkan dan mengabaikan firman Allah. Janganlah kita menggunakan segala aturan yang berlaku untuk mengejar kedudukan dan kehormatan yang tertinggi pada diri kita, namun merendahkan dan mendiskriminasikan orang lain yang berbeda status sosial dengan kita. Janganlah kita menggunakan segala ritual keagamaan untuk menutupi diri kita yang sebenarnya munafik, ambigu, dan legalis. Karena semuanya itu sebenarnya bertentangan dengan firman dan kehendak Allah dan justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Marilah kita senantiasa beriman dengan benar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan Allah dengan hati dan bibir kita. Menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, mempelajari atau mengajarkan firman Allah dan mempraktekkan firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang melaksanakan aturan yang berlaku sebagai bentuk konkret ketaatan dan kesetiaan kita melaksanakan firman Allah. Adat istiadat dibuat untuk menolong manusia, bukan sebaliknya. Kita menjadi budak adat istiadat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5 berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan menyanyikan NKB 126 bait 1, Tuhan memanggilmu.
Kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara seiman kami, anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun istirahat dan perawatan di rumah maupun dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Esther Joko yang dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan saudara-saudara seiman kami, anggota keluarga kami lainnya yang sedang sakit dan pemulihan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati semua pengobatan medis yang dijalani. Tuhan memberkati perhatian dan perawatan dari keluarga. Tuhan sendiri yang turut bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan mengurapi anak-anak-Mu ini, sehingga bagian tubuh mereka yang sakit dapat Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga anak-anak Tuhan ini boleh mengalami kesehatan dan kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan mereka. Dan mereka boleh senantiasa bersyukur dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang merawat dan mendampingi. Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang berpulang tahun di dalam sepekan. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan memberkati studi, pekerjaan, setiap urusan rumah tangga, setiap urusan bisnis usaha mereka. Tuhan menolong dan memampukan mereka dalam mengatasi segala pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan berikan kemampuan agar mereka dapat mengatasi setiap pergumulan hidup mereka dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan memampukan mereka untuk mereka hidup beriman yang benar di mata Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam dan terang dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi persembahan yang telah terkumpul. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh menikmati dan mensyukuri setiap berkat Tuhan, dan kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dan berkati melalui gereja-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian baik secara online maupun onsite, baik di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan terus pakai dan berkati gereja-Mu agar menjadi garam dan terang, agar dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program gereja Tuhan, baik program majelis jemaat, program komisi-komisi, program panitia, dan program yang berkaitan dengan klasis maupun lingkup-lingkup lainnya. Kami percaya Tuhan mampukan gereja-Mu di dalam melaksanakan semua program itu untuk membimbing kami agar kami boleh menjadi gereja Tuhan yang senantiasa bertumbuh semakin dewasa, menjadi gereja Tuhan yang dapat mendengarkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi gereja Tuhan yang dapat memberi teladan bagi sesama kami, menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Tuhan pasti akan mencukupkan setiap kebutuhan yang gereja-Mu perlukan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi suami atau istri kami, orang tua kami, dan juga anak-anak kami, menantu-menantu, cucu-cucu, dan saudara-saudara kami. Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga kami. Tuhan memberkati di dalam relasi keluarga kami agar hidup rukun, damai sejahtera, harmonis. Dan Kau juga berkati usaha pekerjaan, perekonomian keluarga kami. Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kami. Kami boleh bekerja, melakukan setiap usaha, tanggung jawab kami dengan penuh semangat, dengan kejujuran, dengan kerja keras, dan kami percaya Tuhan akan memberikan rezeki di dalam kehidupan dan masa depan keluarga kami. Kami berdoa untuk anak cucu kami di dalam studi dan pekerjaan mereka. Mereka diberikan ketekunan,
kesembuhan, kepandaian, keberhasilan di dalam pendidikan dan pekerjaan mereka, dan mereka boleh meraih cita-cita dan masa depan seturut dengan rancangan Tuhan, dan kami percaya masa depan mereka penuh harapan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan anggota keluarga kami yang terus menantikan dan mengharapkan pasangan hidup. Tuhan menolong dan mempersiapkan mereka. Tuhan akan mempertemukan dan mempersatukan mereka dengan penolong mereka yang sepadan, sehingga mereka boleh hidup bahagia di dalam pernikahan dan rumah tangga. Kami berdoa juga untuk keluarga anak kami yang merindukan keturunan. Tuhan juga menolong mempersiapkan mereka. Tuhan memampukan mereka agar ada waktunya mereka dapat menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak mereka, dan mereka diberkati Tuhan sehingga mereka boleh menerima anugerah anak di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk anak atau menantu kami yang sedang mengandung. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka dalam menjalani aktivitas di masa hamil. Tuhan juga berkati kandungan mereka. Tuhan berkati mereka sebagai ibu agar diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan juga janin mereka boleh diberkati Tuhan, dibentuk Tuhan demikian rupa sehingga pada waktunya anak-anak mereka lahir dengan sehat, selamat, dan kuat, dan para ibu ini juga dapat melahirkan dengan sehat, aman, dan kuat. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kehidupan Kabupaten Rembang dan juga bangsa negara Indonesia tercinta. Tuhan berkati semua pemimpin dan pemerintahan di negeri ini. Tuhan berkati TNI dan Polri, Tuhan berkati gugus tugas, Tuhan berkati tenaga kesehatan, dan setiap pihak yang berwenang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati segala upaya, segala tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga semua yang mereka lakukan benar-benar dapat memulihkan, menolong, membangun, dan memajukan Kabupaten Rembang, bangsa negara ini. Dan kami sebagai warga masyarakat, warga negara dapat disiplin protokol kesehatan dan mendukung setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kami percaya Kabupaten Rembang, bangsa negara Indonesia boleh diselamatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 maupun persoalan lainnya. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam. Kami serahkan Tuhan seluruh permohonan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan lagu pengutusan NKB 213 bait 1, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang dilakukan, maju terus dan kibarkan panjinya sang Raja-Mu. Mari bawa padanya
keputusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah keluarga telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.